Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Antasari, NIM E1E019169 dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan di sekolah dasar di NTB pada era abad 21. Abad 21 ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang bertumbuh dengan pesat. Pesatnya perkembangan iptek berimbas pada tantangan persaingan global yang dihadapi oleh setiap negara. Khususnya di Indonesia, di mana pada abad 21 ini menuntun setiap individu untuk memiliki kecakapan atau keterampilan, baik hard skill maupun soft skill, untuk berkontribusi dengan masyarakat luas, khususnya di dunia pendidikan. Guru sebagai pendidik adalah pilar utama atau tiang penguat dalam menghadapi tantangan globalisasi di abad 21. Guru pada abad 21 ini mampu dan siap melakukan transformasi pembelajaran yang mampu menjadikan peserta didik sebagai titik pusat proses pendidikan dan pembelajaran. Tentunya di dalam melakukan transformasi dalam komponen, seperti guru harus mengubah metode belajar seperti ceramah menjadi metode belajar yang melibatkan peserta didik sebagai objeknya. Butuh banyak usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakannya. Adapun strategi guru dalam mengikuti tantangan zaman di abad 21 di dalam pendidikan ialah yang pertama, kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Eh, teknologi eh, Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola atau memproses informasi, khususnya pengguna komputer, peralatan komunikasi, dan penerapan perangkat lunak untuk menyimpan, melindungi, dan memproses. Yang kedua, menjadikan peserta didik sebagai titik pusat dalam pembelajaran. Siswa atau anak berada pada pusat pembelajaran, sehingga anak dapat belajar aktif sesuai dengan minat dan keinginan anak. Menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran seperti yang telah disinggung di atas. Pengoperasian TIK bagi guru butuh proses dan kerja keras. Perlu adanya konsistensi dan keseriusan guru dalam belajar memanfaatkan fasilitas teknologi di dalam pembelajaran. Media teknologi dapat menunjang pengetahuan siswa dalam belajar. Media berbasis TIK dapat membantu antara guru dan siswa untuk memahami materi pembelajaran yang sedang dibahas, karena dapat menjelaskan konsep yang sulit atau rumit menjadi mudah atau lebih sederhana. Yang ketiga, penanaman karakter pada siswa. Karakter merupakan kumpulan nilai-nilai baik yang menjadi landasan atau pedoman sikap atau perilaku seseorang. Dan untuk menanamkan karakter pada anak atau siswa harus dimulai dari guru yang menjadi sosok panutan atau teladan bagi siswa. Adapun penanaman karakter yang dapat dilakukan guru kepada siswa ialah menanamkan karakter religius, yaitu sikap dan patuh terhadap ajaran agama, menanamkan sikap jujur dan cinta tanah air. Dalam pembangunan perencanaan strategi di NTB, dapat kita pahami tentang perencanaan strategi pendidikan di NTB membuat 6 perencanaan seperti pertama, akselerasi standar pendidikan dan tantangan pendidikan. Kedua, program revitalisasi SMK. Yang ketiga, wajib belajar 12 tahun. Yang keempat, gerakan penuntasan buta aksara. Yang kelima, perencanaan persamian bintang. Yang keenam, persamian pelaku budaya dan kesenian daerah. Dalam perencanaan strategi tersebut, manakah yang sudah terlaksana dan mana yang belum terlaksana? Perencanaan strategi yang saya sebutkan tadi yang sudah terlaksana seperti akselerasi standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Program revitalisasi SMK, persamian pemuda bintang, dan pelaku budaya kesenian daerah. Sedangkan perencanaan strategi yang belum berhasil terlaksana adalah gerakan penuntasan buta aksara dan wajib belajar 12 tahun, di mana masih banyak ditemukan anak yang putus sekolah karena berbagai macam faktor, baik itu dari faktor ekonomi maupun faktor sosial.
Dalam kebijakan pemerintah pusat, terdapat pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan akses dalam mutu layanan pendidikan dalam rangka tercapainya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih besar perhatian lebih besar pada kebutuhan kinerja dan optimasi pada pendidikan rendah. Sehingga dapat kita lihat tantangan misi NTB Gemilang yang ketiga, yaitu sehat dan cerdas. Ada 3 hal yang membantu NTB Gemilang, seperti mewujudkan akses pendidikan yang berkeadilan, meningkatkan mutu daya saing pendidikan, serta meningkatkan peran masyarakat.